Ada akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla bisa melanjutkan mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu, dan di pertemuan terakhir kita membahas macam-macam isim ma'rifat, macam-macam isim ma'rifat. Dan ini sebenarnya pembahasan al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau dari jelas atau belum jelasnya terbagi menjadi dua. Yang pertama isim nakirah, yaitu isim yang belum jelas bendanya, belum jelas zatnya, orangnya. Itu isim nakirah. Dan untuk mempermudah mengetahui isim nakirah ini di dalam suatu kalimat, yaitu adalah isim tersebut kosong dari alif lam, padahal dia termasuk isim-isim yang boleh dikasih alif lam, tapi kok kosong di dalam suatu kalimat. Oh, ternyata dia isim nakirah. Dan insya Allah nanti akan lebih paham lagi ketika membahas isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat ikhwah, tadi isim nakirah, isim yang belum jelas bendanya, zatnya. Nah, isim ma'rifat ini adalah isim yang sudah jelas bendanya, zatnya, orangnya. Itu isim ma'rifat, sehingga berlawanan dengan isim nakirah. Kemudian, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, isim ma'rifat sudah ditentukan macamnya, sehingga ini sangat mempermudah sekali untuk mengetahui isim ma'rifat. Bahkan bisa juga mempermudah untuk membedakan mana isim yang ma'rifat dan mana yang tidak ma'rifat, alias mana isim yang nakirah. Isim ma'rifat sudah ditentukan macamnya, ada 7 macam isim ma'rifat. Yang sudah kita pelajari adalah alam, nama. Nama di sini adalah nama orang, nama tempat, nama kota, nama gunung, sehingga alam di sini tidak hanya terbatas hanya untuk nama orang saja. Kemudian yang kedua dari 7 isim ma'rifat yaitu adalah yang sudah kita pelajari, dhamir. Dhamir yang sudah kita pelajari, dhamir, kata ganti. Dhamir adalah kata ganti saya, kata ganti kamu, kalian, mereka, dia, itu dhamir. Adapun lafal-lafal dhamir adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini lafal-lafal dhamir, dan dhamir itu ada macamnya, ada banyak. Cuman kita menyampaikan yang global aja, dhamir. Yang saya sebutkan tadi namanya dhamir rofa munfasil. Ada juga dhamir yang sering dipakai, yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, na. Kalau ini namanya nanti dhamir muttasil, dhamir muttasil, hu, huma, hum. Yang ketiga, yang pertama tadi alam, nama, yang kedua dhamir, yang ketiga apa ikhwah, yaitu ismu isyaratin, isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk, dia termasuk isim-isim ma'rifat. Lafadznya apa aja? Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani. Ini untuk menunjuk yang dekat. Untuk menunjuk yang dekat pakai 5 lafadz tadi. Bedanya ada yang untuk mufrad, ada yang untuk musanna, ada yang untuk jama', ada yang untuk mudzakkar, dan ada yang untuk muannas. Itu nanti perbedaannya di situ. Tapi untuk yang menunjuk dekat 5 lafadz tadi.
Untuk yang menunjuk jauh, menunjuk benda yang jauh, orang yang jauh, maka menggunakan isim isyarah berikut ini. Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika. Ada 5. Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika. Ini isim isyarah, kata tunjuk untuk menunjuk yang jauh. Nanti juga di situ ada yang khusus untuk mufrad, khusus untuk musanna, khusus untuk jamak yang berakal, khusus untuk yang mudzakkar dan muannas. Itu nanti penjelasannya tidak di pelajaran sekarang ini. Kita murojaah ya, kita murojaah yang kemarin. Dan sebenarnya ini penggunaan isim isyarah lebih tepatnya dipelajari di bahasa Arab, belajar bahasa Arab seperti durusul lughah. Kemudian ikhwah, yang keempat dari 7 isim ma'rifat adalah isim mausul, kata sambung. Itu ismun mausulun, kata sambung. Lafadznya apa aja? Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Ada 7 isim mausul. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, au allai. Tadi yang keempat. Kemudian yang kelima adalah apa? Lupa nih. Iya, yang ada alif lamnya, ikhwah. Ya. Isim yang ada alif lamnya. Kitabun menjadi al-kitabu. Kalau kitabun itu nanti nakirah. Adapun kalau al-kitabu dikasih alif lam, maka dia menjadi ma'rifat. Bendanya nanti jelas, zatnya nanti jelas. Baitun nggak ada alif lam, itu nakirah. Kalau dikasih alif lam, al-baitu menjadi ma'rifat, al-baitu. Masjidun nakirah, nggak ada alif lam. Tapi kalau nanti dikasih alif lam menjadi al-masjidu, maka dia menjadi ma'rifat. Al-masjidu, ma'rifat. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu 5 isim ma'rifat yang telah kita pelajari bersama-sama. Tadi yang 5 yang sudah kita pelajari, isim yang ada alif lamnya, kedua alam, ketiga dhamir, keempat isim mausul, kelima isim isyarah, dan kita akan menyampaikan isim ma'rifat yang ke-6 dan insyaallah yang ke-7. Yang ke-6 dari 7 isim ma'rifat itu adalah munada. Munada. Ini isim ma'rifat yang ke-6. Artinya munada itu yang dipanggil. Itu kalau diartikan secara bahasa, munadan yang dipanggil. Atau dia isim yang terletak setelah huruf nida. Isim, ini pengertian secara istilahnya, isim yang terletak setelah huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida adalah huruf panggilan. Apa hurufnya? Ada beberapa macam, saya sebutkan yang sering dipakai adalah ya. Ini namanya harfu an-nida. Harfun nida. Nah, ya adalah harfun nida, yaitu huruf panggilan.
Kalau kita mendapatkan huruf panggilan ini, maka isim yang setelahnya disebut munada. Isim yang terletak setelah huruf nida. Contohnya apa saja? Contohnya adalah ya talibu, wahai seorang murid. Ianya ikhwah ini namanya harfun nida, huruf nida. Talibunya ini adalah yang disebut dengan munada, yaitu isim yang dipanggil, isim yang terletak setelah huruf nida. Ya talibu, ya waladu, ya waladu, wahai seorang anak. Ya mudarrisu, wahai seorang guru. Ya ummu, wahai seorang ibu. Ianya tadi namanya apa ikhwah? Yaitu harfun nida, huruf panggilan. Nah, isim-isim yang terletak setelah harfun nida itulah yang disebut dengan munada. Sehingga isim yang terletak setelah harfun nida ini itu termasuk isim ma'rifat, isim yang jelas orangnya, zatnya. Karena kalau memanggil itu otomatis yang dipanggil jelas. Tapi walaupun nanti nanti juga ada pembahasan yang lebih terperinci tentang munada ini di pembahasan qawaidun nahwi. Qawaidun nahwi ada pembahasan lebih terperinci. Kita tahu dulu kalau yang namanya munada yaitu isim yang terletak setelah huruf nida itu termasuk isim-isim ma'rifat. Ya talibu, talibu termasuk isim ma'rifat. Kenapa? Karena dia munada. Ya waladu, wahai seorang anak. Waladu termasuk isim ma'rifat. Kenapa? Karena dia munada. Kemudian ya mudarrisu, wahai seorang guru. Mudarris termasuk isim ma'rifat jika dia ditinjau kejelasannya. Termasuk isim ma'rifat. Kenapa mudarris termasuk isim ma'rifat? Karena dia termasuk munada, yaitu isim yang terletak setelah harfun nida, huruf panggilan. Ini isim ma'rifat yang keenam ya. Insya Allah mudah dan pembahasannya tidak panjang. Kita langsung pindah ke isim ma'rifat yang terakhir ikhwah. Pindah ke isim ma'rifat yang terakhir, berarti isim ma'rifat yang keberapa? Isim ma'rifat yang ke-7. Isim ma'rifat yang ke-7. Apa itu isim ma'rifat yang ke-7 ini? Adalah mudhafu ilal ismil ma'rifah, ilal ismi al ma'rifah. Al mudhafu ilal ismil ma'rifah. Apa itu al mudhaf? Yang disambungkan, yang disandarkan. Al-mudhaf yang disambung, yang disandarkan, yang digabung ila kepada al-ismil ma'rifah, kepada isim yang ma'rifat. Ini yang ke-7. Yaitu isim yang disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya, maka dia ikut ma'rifat. Berarti asalnya yang ke-7 ini dia adalah nakirah. Yang ke-7 ini termasuk bukan isim ma'rifat. Dia ma'rifatnya atau dia itu menjadi ma'rifat karena disambung ke isim ma'rifat setelahnya.
yaitu 6 atau 5 isim ma'rifat yang sudah kita pelajari. Entah nanti disambung ke isim alam, disambung ke isim setelahnya isim yang ada alif lamnya, disambung ke isim ma'rifat yang setelahnya domir atau isyarah atau isim usul. Contohnya adalah kitabu. Nanti kita pakai di sini ada. Di sini contohnya di buku Mahmud Harad ini lebih komplit ya insyaallah ya. Untuk yang ketujuh ini. Di sini ada kitabun nahwi. Kitabun nahwi. Buku nahwu. Kitabun nahwi adalah 2 kata ya. 2 kata ini terdiri dari 2 isim. Kitab isim benda, an-nahwi juga isim karena dia ada alif lam. Nah, kitabun nahwi di sini an-nahwi dia termasuk isim ma'rifat. Kenapa ya ikhwah? Karena ada alif lamnya. Karena an-nahwi ini ma'rifat, maka isim yang sebelumnya kitab yang dia digabung dengan an-nahwi maka dia menjadi ma'rifat. Sebelum dia tidak disambung dengan kata an-nahwi, seumpama cuman sendirian dibaca kitabun titik, maka dia termasuk isim nakirah. Nggak ada alif lamnya, padahal boleh dikasih alif lam. Nah, itu ciri isim nakirah seperti itu. Nah, tapi ikhwah, ternyata walaupun nggak ada alif lamnya, karena dia disambung ke isim ma'rifat setelahnya an-nahwi, maka kitab menjadi ma'rifat. Walaupun nggak ada alif lamnya. Sehingga kita sekarang tahu isim yang nggak ada alif lamnya padahal dia boleh dikasih alif lam kok bisa menjadi ma'rifat. Kapan itu? Ketika dia disambung ke isim ma'rifat setelahnya. Nah, di sini disambungkan kepada isim ma'rifat yang ada alif lamnya. Kitabun nahwi. Kalau dibuat kalimat yang sempurna, contohnya kitabun nahwi jadidun. Kitab nahwu itu baru. Kalau jadidun, nah di sini dia masuknya isim nakirah. Nah, bukan ma'rifat. Ya, karena dia apa? Isim yang boleh dikasih alif lam. Bisa jadidun, bisa al-jadid. Tapi dalam kalimat di sini karena dia nggak dikasih alif lam dan nggak bersambung ke isim ma'rifat setelahnya, jadidun yang termasuk isim nakirah yang belum jelas. Contoh isim ma'rifat yang ketujuh, al-mudhaf ilal ismil ma'rifat, yaitu adalah ma'haduna. Kabirun seumpama, atau ini dulu, ma'haduna kabirun. Apa artinya ma'haduna? Ini terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama ma'hadu dan kata yang kedua adalah na. Apa itu na? Kata ganti kami. Dia kata ganti berarti namanya apa ikhwah? Kata ganti itu dhamir. Dhamir itu apa ikhwah? Termasuk isim ma'rifat. Nah, sudah ketemu. Nah, di sini kata ganti dia dhamir dan dhamir itu termasuk isim ma'rifat, maka ma'had yang dia itu kosong dari alif lam seharusnya dia nakirah karena nggak ada alif lam, tapi karena disambung digabung dengan
isim ma'rifat yang setelahnya domirna, maka dia menjadi ma'rifat. Ma'rifatnya kenapa ya ikhwah? Ma'rifatnya ini al-mudhaf ilal ismil ma'rifah. Ma'rifatnya karena disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya domirna. Nah, kalau dia sendirian, cuman ma'hadun gitu, nggak ada domirna, nggak disambungkan ke domirna, maka dia nakirah. Nakirah. Tapi ketika dia ada domirna, disambungkan ke domirna, maka ma'had menjadi ma'rifat. Ma'haduna kabirun, seumpama pondok kami itu besar. Yang pertama disambungkan ke isim ma'rifat yang ada alif lamnya. Yang kedua dia ma'rifat karena disambungkan ke isim ma'rifat yang dhamir. Yang ketiga adalah haqibatu hadhihi thalibah. Haqibatu hadhihi thalibah. Haqibah artinya tas. Hadhihi ini. Dia termasuk isim apa ikhwah? Isim isyarah. Masih ingat isim isyarah ikhwah? Isim isyarah adalah isim yang termasuk isim-isim ma'rifat. At-talibah murid. Tasnya murid perempuan ini. At-talibah termasuk isim mu'annas karena dia diakhiri tamar butoh, maka isim isyarahnya juga menggunakan isim isyarah yang untuk mu'annas. Tasnya murid perempuan ini. Tasnya murid perempuan ini. Nah, di sini ada kata haqibah ikhwah, ada dia tidak menggunakan alif lam. Dia tidak menggunakan alif lam. Tapi apakah isim yang tidak menggunakan alif lam ini dia nanti nakirah atau ma'rifat? Padahal kan haqibah itu kan boleh dikasih al, haqibatun boleh, al haqibatu boleh. Tapi di sini dia enggak dikasih alif lam. Apakah dia nakirah atau dia ma'rifat? Kita lihat haqibah memang dia dikosongkan dari alif lam, tapi dia disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya. Apa isim ma'rifat setelahnya? Adalah isim isyarah. Dia termasuk isim ma'rifat. Karena haqibah itu disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya yaitu isim isyarah, haqibah menjadi ma'rifat. Dia bukan nakirah. Dia bukan nakirah walaupun enggak ada alif lamnya. Kemudian contoh yang keempat, qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Qalamu pena, Muhammadin Muhammad, penanya Muhammad di atas meja seumpama. Qalamu Muhammadin 'alal maktabi. Nah, di sini kata qalamu Muhammadin dua-duanya isim. Isim yang kedua yaitu Muhammad dia ma'rifat. Kenapa dia ma'rifat? Karena dia alamun. Apa itu alam ya ikhwah? Nama. Muhammadun nama orang. Nama orang. Muhammadun. Kemudian kalau kita tahu Muhammadun itu isim ma'rifat, maka qalamun, isim qalamun dia disambungkan ke isim ma'rifat, maka qalamun menjadi ma'rifat juga. Kenapa ma'rifatnya? Karena al-mudhaf ilal ismil ma'rifah. Karena qalam dia disambungkan, digabungkan ke isim ma'rifat
lahnya. Seumpama nggak ada Muhammadun, cuman qalamun titik, dia nakirah, nggak ada alif lamnya, nggak ada alif lamnya. Tapi di sini walaupun nggak ada alif lamnya, sekarang dia disambungkan ke Muhammad, apakah tetap nakirah? Enggak. Dia bukan nakirah lagi tapi ma'rifat karena disambungkan ke isim ma'rifat Muhammadun. Contoh berikutnya lagi, sayyaratu abi Muhammadin. Sayyaratu abi Muhammadin. Sayyarah mobil abi Muhammadin, bapaknya Muhammad. Sayyaratu abi Muhammadin, mobilnya Abu Muhammad. Terdiri dari 3 isim. Sayyarah isim yang pertama, isim yang kedua abi, isim yang ketiga Muhammad. Dan kalau ikhwah masih ingat abi Muhammadin, ini termasuk apa ikhwah? Alamun, alam nama. Kok bisa? Iya, dia adalah alam nama kunyah. Apa alam kunyah itu? Nama yang didahului abu atau ibnu atau ummu. Di sini diawali abu. Cuman wawunya di sini diganti ya. Kenapa diganti ya? Nggak bisa dijelaskan sekarang. Nanti akan dibahas, dijelaskan di pelajaran kaidah-kaidah nahwu. Intinya abi Muhammadin ini adalah alam, berarti dia isim ma'rifat, alam yang berupa kunyah. Karena abi Muhammadin isim ma'rifat, karena dia alam, isim isyarah ikut ma'rifat juga karena disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya abi Muhammadin. Kalau nggak ada abi Muhammadin, cuman sayyaratun titik, nakirah, nggak ada alif lamnya. Tapi ketika dia disambungkan ke abi Muhammadin, walaupun nggak ada alif lam, menjadi ma'rifat. Karena ma'rifatnya al-mudhaf ilal ismil ma'rifat. Itu sebab ma'rifatnya sayyarah disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya. Contoh terakhir di buku Mukhtarat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat artinya adalah jalan, isim benda. Alladzina orang-orang an'amta yang engkau beri nikmat, alaihim kepada mereka. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Sirat yang dijadikan contoh yang mana ikhwah? Yang dijadikan contoh adalah kata sirat. Dia isim ma'rifat yang ketujuh, yaitu isim ma'rifat karena mudhaf kepada isim ma'rifat setelahnya. Ma'rifatnya karena disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya. Apa isim ma'rifat setelahnya? Yaitu alladzina. Alladzina dia termasuk isim ma'rifat. Kenapa? Karena dia ismun mausulun. Alladzina termasuk isim ma'rifat karena dia lafaz termasuk lafaz isim mausul. Alladzi alladzani alladzina, isim mausul. Itu sirat. Kenapa dia ma'rifat? Karena disambungkan dengan isim ma'rifat yang setelahnya, yaitu alladzina.
Nah itu ikhwah, berarti kita telah menyelesaikan 7 macam isim ma'rifat. Yang pertama, 7 macam isim ma'rifat ini adalah isim yang ada alif lamnya. Yang kedua, alam. Yang ketiga, dhamir. Yang keempat, isim isyarah. Yang kelima, isim mausul. Yang keenam, munada, isim yang terletak setelah huruf nida. Dan yang ketujuh adalah al-mudhaf ilal ismil ma'rifah, alias isim yang disambungkan ke isim setelahnya. Kalau isim-isim sebelumnya alam, kemudian dhamir, kemudian isim isyarah, isim mausul, itu sudah dari sananya sudah memang ma'rifat. Tapi kalau untuk yang ketujuh ini, dia itu ma'rifatnya karena apa? Disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya. Maksudnya apa? Asalnya dia itu nakirah ikhwah. Nakirah karena disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya maka menjadi ma'rifat. Yes. Kemudian juga isim yang ada alif lamnya itu asalnya adalah nakirah. Ma'rifatnya karena dikasih alif lam menjadi ma'rifat. Demikian juga yang munada itu asalnya nakirah, tapi karena dia jadi munada, isim yang terletak setelah huruf nida, maka dia menjadi ma'rifat. Sehingga dari 7 macam isim ma'rifat ini, ada yang ma'rifatnya sudah dari sananya, dari awalnya dia sudah menjadi isim ma'rifat. Ada yang ma'rifatnya itu karena ada sebab. Adapun yang ma'rifatnya sejak awal, sejak dari sananya, yaitu adalah tadi dhamir, isyarah, isim mausul. Kemudian yang isim ma'rifat karena sebab, yaitu adalah yang ada alif lamnya, yang jadi munada, yang mudhaf kepada isim ma'rifat setelahnya. Ikhwah, selesai pembahasan 7 macam isim ma'rifat. Sehingga dengan mengetahui 7 macam isim ma'rifat ini, kita bisa mengetahui, bisa membedakan mana isim yang ma'rifat, mana isim yang nakirah. Kalau isim ini termasuk salah satu dari 7 isim ma'rifat, berarti dia ma'rifat. Gampangannya kan seperti itu. Isim ini dia bukan termasuk salah satu dari 7 isim ma'rifat, berarti dia isim nakirah. Kita kasih gambaran secara singkat, ya, secara prakteknya gitu ya. Insya Allah nanti akan kita praktekkan di pertemuan berikutnya, mempraktekkan isim nakirah dan isim ma'rifat. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau kepada kejelasannya. Di sini ada berapa kata nih? Kita hitung. Yang pertama al-ismu, yang kedua bi, yang ketiga an-nadhar, yang keempat ila, yang kelima ta'yin, yang keenam hi, dhamir hi. Berarti ada 6 kata. Ada 6 kata. Tapi 6 kata di sini tidak semuanya isim. Ada yang huruf. Mana yang huruf? Bi dan ila. Bi dan ila keduanya adalah huruf jar, harfu jarrin keduanya.
Sehingga kalau keduanya bi dan ila itu adalah harfu jarin, nggak ada pembahasan nakirah dan ma'rifat. Huruf nggak ada pembahasan nakirah dan ma'rifat. Nakirah dan ma'rifat itu khusus pembahasan untuk isim. Nah, berarti tinggal 4 kata, dan 4 kata ini semuanya adalah isim. Al-ismu isim, ada alif lam. An-nadhar isim, ada 2 tanda isim, yaitu harful jar, huruf jar, dan alif lam. Ta'yin ini juga isim, walaupun seumpama nggak tahu artinya, tapi diketahui keisiman ta'yin dari mana? Terletak setelah ila, yaitu terletak setelah huruf jar, yang mana huruf jar tanda khusus isim. Kemudian hi ini adalah isim juga, dhamir. Semua dhamir adalah isim. Nah, 4 isim ini kita pengen tahu apakah semuanya nakirah atau ma'rifat. Ya, kita lihat. Al-ismu, jika dilihat kejelasannya, jelas atau tidaknya, maka dia termasuk ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Ada alif lam. Nah, mudah kan ikhwah? Ada alif lam berarti ma'rifat gitu. An-nadhar isim, nakirah atau ma'rifat? Isim an-nadhar jika ditinjau ta'yinnya, kejelasannya, jawabannya adalah apa? Ma'rifat. Kenapa ikhwah? Ada alif lam. Nah. Kemudian ta'yin isim, nakirah atau ma'rifat jika ta'yin ini ditinjau kejelasannya. Di sini ikhwah nggak ada alif lam ya. Tapi kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah ma'rifah. Kenapa ma'rifah padahal nggak ada alif lam? Ma'rifatnya karena disambung ke isim ma'rifat setelahnya, yaitu dhamir. Ini dhamir. Ingat, dia termasuk 7 isim ma'rifat dhamir. Kata ganti. Karena ini hi ini adalah dhamir, dia isim ma'rifat, maka ta'yin yang disambung digabung ke isimnya, isim dhamir hi, maka dia menjadi ma'rifat. Al-ismi ma'rifat karena ada alif lam. An-nadhar ma'rifat karena ada alif lam. Ta'yin ma'rifat karena disambung ke isim ma'rifat setelahnya dhamir. Dan hi ini ma'rifat karena dia termasuk dhamir. Itu secara ringkas mempraktekkan isim ditinjau dari jelas tidaknya, ditinjau dari ta'yinnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi praktek isim nakirah dan isim ma'rifat ini. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.